Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi tabi'il kiram, amma ba'du. Kali ini saya akan menjelaskan tentang KD 3.7, memahami hikmah zakat infak sodakoh sebagai implementasi rukun Islam. Pokok bahasan zakat fitrah, zakat mal, infak sodakoh, jariyah, hikmah zakat. Pengertian zakat: dasar wajib zakat, syarat wajib zakat, harta yang wajib dizakati, tidak berhak menerima zakat, hikmah zakat. Pengertian zakat fitrah: syarat wajib zakat fitrah, yang wajib dizakati, mustahik zakat, waktu zakat, balasan tidak berzakat. Pengertian zakat: menurut bahasa, zakat bermakna suci atau mensucikan. Maksudnya, zakat itu mampu mensucikan harta dan jiwa seseorang dari berbagai sifat tercela. Sedangkan menurut istilah syara agama, zakat berarti kadar atau ukuran harta tertentu yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian zakat fitrah: zakat fitrah, zakat jiwa atau zakat badan atau disebut juga zakatun nafsi, adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, bagi anak kecil maupun dewasa, baik laki-laki atau perempuan, baik merdeka atau hamba sahaya, pada akhir puasa Ramadan. Zakat fitrah adalah zakat jiwa, maksudnya zakat jiwa setiap muslim berupa makanan pokok yang mengenyangkan. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan jiwa. Zakat fitrah dikeluarkan khusus pada akhir puasa Ramadan, akhir bulan Ramadan, saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, yakni malam 1 Syawal. Bentuk zakat fitrah di masing-masing negara berbeda karena disesuaikan dengan kondisi makanan pokok di daerah setempat. Di Indonesia, bentuk makanan pokoknya beras, jagung, sagu. Meskipun terdapat perbedaan, namun kadar besarnya zakat yang harus dikeluarkan sama, yaitu 1 sok atau 2, kg atau 3,1 liter per jiwa atau per orang. Namun di dalam praktiknya, misalnya Majelis Ulama Indonesia menentukan bahwa untuk pelaksanaan zakat itu 3 kg, maka kita ikuti perintah atau keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Namun dalam perhitungannya, di dalam soal pendidikan agama Islam, tetap besarnya zakat fitrah 2, kg. Dasar wajib zakat: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Syarat wajib zakat:
Syarat-syarat yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat, zakat mal atau zakat fitrah. Syarat wajib muzaki zakat fitrah. Beragama Islam, baik anak kecil maupun dewasa, baik laki-laki atau perempuan, baik merdeka atau hamba sahaya atau budak. Orang itu ada atau hidup pada waktu terbenam matahari akhir bulan Ramadan, mempunyai kelebihan harta pada malam dan siang hari raya Idul Fitri, baik untuk diri sendiri maupun orang yang menjadi tanggungannya. Syarat wajib yang wajib dizakati fitrah. Beragama Islam, baik anak kecil maupun dewasa, baik laki-laki atau perempuan, baik merdeka atau hamba sahaya atau budak. Mereka yang berada dalam tanggungan seperti anak, istri, pembantu rumah tangga atau orang yang tinggal serumah dan menjadi tanggungannya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu mubah boleh adalah sejak awal Ramadan sampai terbenam matahari akhir Ramadan. Waktu wajib adalah sejak terbenam matahari akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Waktu sunnah adalah sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Artinya dalam jangka waktu wajib terdapat waktu yang lebih utama. Waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Artinya orang yang membayar zakat fitrah sudah sholat Idul Fitri tidak diperhitungkan sebagai zakat fitrah, tetapi dianggap sebagai sedekah biasa. Waktu haram adalah membayar zakat fitrah sudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Syarat wajib muzaki zakat mal. Beragama Islam, pemberi zakat muzaki adalah merdeka. Harta yang dizakati milik sendiri. Harta telah mencapai 1 tahun dan harta telah mencapai nisab. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya: barang berharga, emas dan perak, uang yang disimpan, harta perdagangan atau perniagaan, hasil pertanian misalnya padi, palawija dan sebagainya, binatang ternak misalnya kambing, sapi, kerbau, unta dan sebagainya, barang temuan misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Zakat barang berharga: emas, zahab, perak, fiddah, uang nuqud. Emas. Syarat zakat emas ialah kepemilikan telah berjalan setahun atau mencapai khaul dan mencapai nisabnya. Nisab emas 20 dinar atau 85 gram emas, dan besar zakatnya 2,5% dari emas yang dimilikinya. Perak. Syarat zakat perak ialah kepemilikan telah berjalan 1 tahun atau khaul dan mencapai nisabnya. Nisab perak 200 dirham atau kira-kira 595 gram, dan zakatnya 2,5% dari jumlah perak yang dimilikinya. Uang. Nisabnya disamakan dengan nisab emas. Jika seseorang memiliki simpanan berupa uang yang nilai sama dengan harga emas seberat 85 gram atau lebih dan telah cukup khaulnya, ia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari uang yang dimilikinya. Zakat harta perdagangan, perniagaan atau tijarah. Nisab dan zakat perdagangan adalah 85 gram emas apabila nilai dagangan telah mencapai nisab dan telah lewat masa 1 tahun sejak barang dagangan diperjualbelikan, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Zakat ziro'ah. Zakat berupa biji-bijian atau buah-buahan yang merupakan hasil bumi, baik pertanian atau perkebunan. Jenis biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang mengenyangkan dan tahan lama atau menjadi makanan pokok bagi manusia seperti beras, jagung, gandum, sagu, anggur, dan kurma. Nisab zakat ziro'ah dibedakan menjadi 2 macam sebagai berikut. Apabila hasil pertanian tersebut bersih dari kulitnya, nisabnya 5 wasak, kira-kira 930 liter, setara 690 kg, atau dibuatkan menjadi 7 kuintal.
Apabila hasil pertanian tersebut masih berkulit, nisabnya 10 wasak, kira-kira 1860 liter, setara 1380 kg, atau dibuatkan menjadi 14 kuintal. Dalam zakat ziro'ah tidak diperlukan khaul. Artinya kewajiban melakukan zakat ziro'ah tidak menunggu hasil pertanian atau perkebunan itu dimiliki selama 1 tahun, namun dikeluarkan saat memetik atau panen. Firman Allah surat Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusatin wa ghaira ma'rusat wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaitun war-rumman mutasyabihan wa ghair mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmaro wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Adapun besar zakat ziro'ah yang wajib dikeluarkan seorang muzaki ada 2 macam sebagai berikut. Apabila hasil pertanian ditanam menggunakan air hujan, air sungai, atau sumber mata air, dan penggarapannya tanpa mengeluarkan ongkos yang mahal, besar zakat yang wajib dikeluarkan 10% atau 1/10 dari jumlah hasil panennya. Apabila hasil pertanian tersebut ditanam menggunakan air PDAM, mesin pompa air atau kincir air, dan penggarapannya memerlukan ongkos yang mahal, besar zakat yang wajib dikeluarkan 5% atau 1/20 dari jumlah hasil yang dipanen. Zakat binatang ternak atau an'am. Nisab zakat an'am dibagi menjadi 3 macam sesuai dengan jenis hewan ternaknya sebagai berikut. Unta, nisabnya dimulai dari 5 ekor selama 1 tahun. Sapi, kerbau 30 ekor, nisabnya 1 tahun. Kambing, domba 40 ekor 1 tahun. Unta nisabnya 5 ekor, itu zakatnya 1 ekor kambing. Sampai dengan 25 ekor unta baru zakatnya 1 ekor unta. Secara rinci mengenai nisab unta, sapi, kerbau, kambing, domba serta zakat yang wajib dikeluarkan, baca di buku panduan Al-Muhimmah atau bisa di kitab Mabadi' Fiqhiyah. Zakat rikas, harta yang terpendam. Rikas adalah harta yang terpendam, yaitu berupa emas atau perak yang ditanam dalam tanah. Apabila kita menemukan harta tersebut, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% atau 1/5 dari harta yang ditemukan. Mustahiq zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum
wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Golongan yang tidak berhak menerima zakat: agnia, yaitu orang-orang yang kaya baik harta maupun usaha. Hamba saya, yaitu budak yang dalam tanggungan tuanya. Keturunan Rasulullah, keturunan Bani Hasyim. Orang dalam tanggungan yang berzakat seperti anak, istri, yatim, piatu. Bukan muslim, yaitu orang-orang yang tidak beragama Islam atau murtad. Balasan orang yang tidak berzakat: laknat dari Allah sebagai pendusta agama. Terjangkit penyakit jiwa seperti bakhil, tomak, siksa neraka, hartanya tidak berkah, menjadi orang yang kufur nikmat. Hikmah berzakat: menolong orang susah, lemah, du'afa, agar dapat menunaikan kewajibannya, menjauhkan diri dari kejahatan yang akan timbul dari akibat kemiskinan, menumbuhkan rasa kasih sayang di antara yang kaya dan yang miskin, membersihkan diri dari sifat tercela seperti kikir, tamak, sombong, mendidik diri menjadi orang yang mulia seperti pemurah, suka membantu, belas kasih, dan kepedulian sosial, mendapatkan pahala dan tambahan rezeki yang layak dari Allah, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Ketentuan infak: arti infak adalah membelanjakan, maksudnya membelanjakan harta yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah. Adapun pengertian lainnya adalah membelanjakan harta untuk kepentingan sosial dan agama semata-mata karena Allah. Contoh beberapa kegiatan infak sebagai berikut: memberikan sumbangan untuk pembangunan lembaga pendidikan dan tempat ibadah seperti madrasah, sekolah, pesantren, masjid, dan mushola. Memberikan sumbangan untuk lancarnya dakwah Islam seperti untuk pengajian atau majelis taklim. Memberikan sumbangan untuk lancarnya syiar Islam seperti menerbitkan kitab-kitab agama, buletin, dan majalah-majalah Islam, serta kepentingan lainnya yang dibenarkan oleh agama. Ketentuan sedekah atau sedekah: arti sedekah atau sedekah adalah memberikan pertolongan atau bantuan. Pengertian sedekah menurut agama adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan atau bantuan yang diberikan tidak terbatas waktu, cara, dan jumlahnya. Sedekah dapat dilakukan berupa harta benda, seperti memberi uang kepada masjid, mushola, memberi makan kepada para peminta, atau boleh juga berupa tenaga, seperti ikut membantu membangun sekolah. Sedekah boleh juga dalam bentuk nasihat, ide, dan pemikiran, seperti menasihati orang yang sedang galau, pikiran kacau, atau memberi ide-ide agar anak rajin belajar. Bersedekah kepada orang lain hendaknya dilakukan menurut kemampuan orang yang memberikannya. Oleh karenanya, hukum memberikan sedekah adalah sunnah. Selain sedekah yang diuraikan di atas, ada lagi sedekah yang pahalanya lebih besar dan lebih kekal, yaitu sedekah harta benda yang tahan lama atau jasa yang selalu memberikan manfaat. Selama benda atau jasa yang diberikan masih bermanfaat, selama itu pula pahalanya tetap mengalir, sekalipun orang yang bersedekah itu telah meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu ila min salasin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihin yad'ulah. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh.
Demikian pengertian dari zakat, infak, sedekah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita akhirkan membaca surat Wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wattawasaw bil haqqi wattawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.